Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Ibu bapak, saudari, saudaraku yang terkasih, kaum muda, adik-adik, salam bantul kasih berkah dalam. Kembali kita berjumpa dalam renungan harian Minggu 8 November 2020. Kita akan mengambil dari Injil Matius bab 25 ayat 1-13. Pada suatu hari Yesus mengucapkan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga itu seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Yang bodoh itu membawa pelita tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan yang bijaksana selain pelita juga membawa minyak dalam buli-bulinya. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Tengah malam terdengarlah suara berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada yang bijaksana, "Berilah kami sedikit dari minyakmu sebab pelita kami mau padam." Tetapi yang bijaksana menjawab, "Tidak, jangan-jangan nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi membelinya pada penjual minyak." Tetapi sementara mereka pergi membelinya, datanglah mempelai. Dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama dia ke dalam ruang perjamuan nikah. Lalu pintu ditutup. Kemudian datanglah juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi Tuhan itu menjawab, "Sungguh, aku berkata kepadamu, aku tidak mengenal kamu. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun saatnya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari, saudaraku yang terkasih, kita semua diundang melalui Injil ini menjadi pribadi-pribadi yang berjaga, yang siap sedia. Saya kutipkan. Karena itu, berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun saatnya. Nah, kita bisa merenung. Ada masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Masa sekarang ini adalah hasil dari masa lalu. Dan apa yang kita lakukan sekarang ini akan menentukan masa depan kita. Nah, semoga sungguh kita menyadari ini. Dan ada satu masa yang seringkali tidak disebut oleh kita manusia ini. Padahal itu pasti akan kita alami, yaitu masa terakhir kematian. Nah, ada yang ragu-ragu besok tidak mati? Semuanya mati. Kita akan mati. Nah, apakah siap? Apakah kita sungguh-sungguh siap? Apakah kita sungguh-sungguh dengan gembira menyambut masa terakhir kematian itu? Nah, ini memang tidak perlu menjadi fokus. Tidak perlu menjadi fokus bahwa besok kita akan mati. Namun perlu disadari. Yang perlu menjadi fokus saat ini. Sekarang ini. Kita lakukan hal-hal terbaik. Hal-hal yang baik. Karena apa? Masa lalu menentukan masa sekarang. Masa sekarang ini menentukan masa depan dan masa terakhir kematian kita. Nah, untuk itu kita harus melakukan hal-hal yang sungguh baik, bahkan terbaik. Jangan hanya hal-hal yang biasa. Untuk itu, untuk melakukan hal-hal yang terbaik, hal-hal yang istimewa, perlu dicek semangatnya. Nah, kalau mau melakukan hal yang terbaik, semangatnya harus ada. Namun adanya berapa persen? Nah, mari kita cek. Apakah semangatku 100%? Apakah
50%. Atau malah di bawah 50%. Nah, ada semangat, namun berapa persen? Atau bahkan karena begitu percaya diri, 1000% Romo. Bagus, karena merasa ingin melakukan yang terbaik. Begitu pula mental dan keyakinan. Apakah aku punya mental, keyakinan yang sungguh kuat? Ada berapa persen keyakinanku ketika mau melakukan sesuatu, tidak takut gagal, siap salah, kalau salah diulangi, kalau salah diperbaiki. Nah, ini semangatnya 100%. Kalau salah menyerah. Nah, itu semangatnya mungkin di bawah 50%. Keyakinannya, mentalnya di bawah 50%. Nah, yang ketiga, adakah ketekunan dan teliti telaten? Nah, ini menjadi pertanyaan kita. Apakah aku punya ketekunan? Ora bosenan, teliti, nggak sembrono, dan juga telaten. Sedikit-sedikit kayak orang menabung, sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit. Nah, apakah aku punya ketekunan, ketelitian, ketelatenan? Kalau ada, berapa persen? Nah, semoga kita sungguh-sungguh menjadi pribadi-pribadi yang realistis. Kalau semangatnya, mentalnya, keyakinannya, ketekunannya, ketelitian, ketelatenannya tidak 100%, tidak 1000%, ya jangan berharap banyak. Itu nanti namanya mimpi di siang bolong. Nah, semoga kita mau jujur, apakah aku ini mau melakukan hal-hal yang istimewa di saat ini, sehingga masa depan, masa terakhirku boleh mengalami kemuliaan Tuhan. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa. Salam Bantul Kasih Berkah Dalem. Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.